Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Mansyah dengan NIM 2124101020. Baik, kita bertemu lagi di video kali ini. Saya ingin mereview mengenai tugas yang telah diberikan kepada saya mengenai basis data atau database. Yang pertama yaitu tugas yang pertama yaitu mengimplementasikan ERD laboratorium secara lengkap. Kedua, untuk setiap tabel isikan minimal 3 baris data. Nah, yang ketiga, pada tabel persimpangan detail peminjaman untuk primary key gunakan relationship di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Yang terakhir yaitu mengimplementasikan ERD rental mobil yang ada di materi M05P DDL di PowerPoint. Kerjakan soal yang ada di slide tersebut. Nah, tugas yang pertama ini implementasikan ERD laboratorium secara lengkap. Nah, baik, karena materi ini mengenai DDL yaitu atau Data Definition Language yang merupakan DDL ini bisa dikatakan sekumpulan set perintah yang tujuannya itu nanti kita untuk mendefinisikan atribut-atribut di database, tabel, kolom maupun batasan-batasan terhadap suatu atribut dan relasi yang saling berhubungan antar tabel. Nah, di dalam perintah DDL ini ada beberapa seperti create, alter, drop, update, delete, dan masih banyak yang lainnya. Nah, pengimplementasiannya di mana? Nah, yang video kemarin kita mengimplementasikan untuk membuat tabel di Oracle. Nah, sekarang kita langsung mengimplementasikannya di Postgre atau PG admin. Baik, kita buka terlebih dahulu PG adminnya. Nah, ini adalah tampilan PG admin awal. Nantinya kita diharuskan mengisi password yang mana ketika pertama kita menginstal PG admin 4 ini, kita memang disuruh membuat password untuk nantinya ketika kita mengakses sebuah database yang ada di dalam PG admin ini, kita harus masukkan password terlebih dahulu. Baik, kita masukkan password terlebih dahulu. Nah, sudah. Nah, di sini kalian pilih server. Nah, di sini kita akan ditujukan password, mengisi password lagi sebanyak 2 kali. Berarti yang pertama yaitu kita melewati servernya, yang kedua ini kita membuka Postgre-nya. Baik, berhasil. Baik, karena di sini ya saya sudah membuat database laboratorium ini. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja review database yang ada di laboratorium. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin dari teman-teman ada yang mau membuat database lagi. Caranya cukup mudah. Kalian bisa klik di database ini, klik kanan, lalu create database. Lalu isikan database-nya, misal nama, kalian punya database sekolah. Ya, tinggal klik save, nanti akan masuk ke bagian sini. Oke, kita langsung ke laboratorium. Di laboratorium kita ke query tool-nya. Karena di sini saya sudah mengkonfigurasi, jadi kita langsung saja membuka hasil konfigurasi. Nah, ini dia. Baik, ini merupakan yang saya sebutkan tadi, bahwasanya di DDL ini, Data Definition Language, itu terdapat perintah seperti create. Nah, create tabel, yaitu bertujuan untuk membuat sebuah tabelnya di database PG admin ini.
Selanjutnya ada alter tabel. Alter tabel ini untuk menambahkan suatu tabel nantinya yang bisa dikatakan gini. Di sini saya mempunyai unique secondary. Nah, untuk menambahkan unique secondary ini kita menggunakan alter tabel agar nantinya unique secondary ini masuk ke tabel yang ini. Lalu ada insert into values. Ini adalah nantinya untuk mengisi value yang ada di atribut entity tersebut. Semisal ini ada entity jenis barang. Nah, jenis barang ini terdapat atribut-atribut jenis barang, ID, nama jenis, keterangan. Nah, di dalam sini nama jenis, keterangan, kita isikan value-nya seperti komputer, nama jenisnya komputer, keterangannya yaitu komputer desktop. Nah, yaitu itu terus-menerus kita bisa memberikan beberapa data yang ada di atribut tersebut, karena tadi ditugas ini untuk setiap tabel isikan minimal 3 baris data. Nah, jadi di sini saya cukup memberikan 3 baris data saja. Nah, select ini untuk apa? Nah, select ini untuk menampilkan hasil dari pembuatan di tabelnya, atau bisa dikatakan select ini yaitu yang merunning program. Nah, semisal kalian sudah nih membuat create tabel, lalu bagaimana selanjutnya? Nah, karena di sini kita harus menjalankan perintah demi perintah satu persatu. Semisal nih create tabel atau tabel, kita nggak bisa menjalankan langsung segini. Kita harus satu-satu create tabel lalu run. Nah, karena di sini saya sudah menjalankan semuanya otomatis di bagian skema ini, di bagian tabel, nanti tabel jenis barang ini akan masuk ini. Nah, otomatis akan masuk ke sini. Baik, ketika di run. Nanti ini setiap perintah kita akan run. Alter tabel kita run. Nah, untuk into values ini kita jadi satu run. Nah, untuk menampilkan semua ini kita run select ini. Nah, di sini sudah tampil bahwasanya terdapat jenis barang ID, nama jenis, keterangan, dan di sini membuat tabel masing-masing. Nah, jenis barang ID ini bersifatnya primary key. Nah, dia memberikan ID secara auto increment, yaitu secara otomatis langsung ada, bukan kita yang menginputkan ID-nya. Nah, ini untuk memberikan primary key kita bisa menggunakan small serial primary key. Nah, artinya berarti ID tersebut itu bersifat auto increment terhadap tabel yang kita buat nantinya. Nah, yang kedua ada varchar dengan batasan 50 karakter, yaitu not null. Not null ini berarti tabel tersebut, atribut tersebut tidak boleh kosong, harus diisi. Oke. Untuk keterangan ini teks, seperti dia sifatnya adalah berupa teks. Oke, ketika kita select ada jenis barang. Nah, selanjutnya ada barang. Di dalam barang kita terdapat barang ID, serial, primary key, terus nomor serinya varchar 20.0, ID jenis barang 20.0. Nah, di sini ada alter tabel barang add constraint unique nomor seri, unique nomor seri. Nah, berarti tandanya di sini saya mendefinisikan nomor seri ini sebagai unique secondary dari barang. Yang di barang ini ada primary key, yaitu barang ID-nya. Namun selain itu saya menggunakan nomor seri ini sebagai unique secondary-nya. Nah, setelah itu ada alter tabel barang add let ID integer not null. Ini adalah memasukkan
primary key yang ada di lab ID itu ke dalam tabel barang. Karena di sini di gambaran di barang terdapat lab ID. Primary dari lab ID ini masuk ke dalam barang, dan jenis barang ID-nya ini masuk ke barang. Berarti primary key yang ada di entity line itu masuk ke barang dan nantinya akan dikombinasikan menjadi foreign key. Nah, kita lihat di sini alter tabel barang add constant FK jenis barang foreign key lab ID reference jenis barang ID. Nah, berarti nantinya di barang akan ada tambahan lagi yaitu berupa ID jenis barang dan lab ID, karena di sini saya menambahkan lab ID ini masuk ke dalam tabel barang. Nah, caranya juga seperti tadi, kita run satu persatu. Alter tabel ini kita run, terus insert into filenya kita run, lalu kita select. Nah, ya akan tampil. Begitu juga di sini ada lab, entity lab yang tadi lab ID, nama lab, deskripsi, kita select sama. Ini akan tampil tabelnya. Itu ada kepala lab, kita select kepala lab. Nah, tentunya di sini ada lab ID, dosen ID, tanggal mulai, tanggal status. Nah, ini alter tabel ini. Nah, ini di aslab sekarang. Sekarang aslab. Aslab tadi aslab ID, NIM, nama siswa, nomor HP. Nah, tadi sempat disinggung bahwasanya di tugas ini pada tabel persimpangan di tabel peminjaman untuk primary key gunakan relationship di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dicarikan primary key. Sebenarnya relationship itu kita gunakan dengan menggunakan ini perintah alter tabel. Karena di sini, karena sebenarnya di soal itu perintahnya di pada tabel persimpangan di tabel peminjaman. Alter tabelnya berarti seolah-olah kita gunakan di tabel peminjaman, di persimpangan di tabel peminjaman itu. Karena di sini tiap entity itu ada relationship-nya kayak ini di barang bagian ini merupakan relationship-nya. Terus pengembalian ini. Nah, tadi disebutkan bahwasanya ada di antara tabel peminjaman dan barang. Berarti relationship-nya soal nomor 3 itu ini. Ini kan barang, dan peminjaman. Berarti di antara barang dan peminjaman, berarti di persimpangan antara ini, di item peminjaman. Nah, kita di sini wajib mengisi relationship-nya, yaitu ini item peminjaman, foreign key, peminjaman ID, berarti ID peminjaman ini, di entity ini, kita masukkan ke item peminjaman ini, terus di barang ID kita masukkan ke tabel peminjaman ini, sedangkan pengembalian juga sama, kita masukkan ke dalam item peminjaman. Baik, lanjut. Ini ada name, kita select dulu aslab. Ini sama dosen NIP, nama dosen. Terus ada entity UKM, kita select untuk bisa tahu terdapat value apa saja terdapat tabel. Nah, ini nama UKM, keterangan kegiatan, peminjaman. Nah, peminjaman ini sama ya, sama kayak yang di atas. Kita langsung saja. Nah, ini kenapa konsultan error? Karena kalian sewaktu memblok perintah itu kurang semua tidak diblok, masih ada satu yang nyempil huruf S tadi.
Nah, coba kita run lagi. Nah, ini berhasil. Nah, lalu pengembalian. Nah, sekarang kita di posisi nomor 3, yaitu memberikan bad relationship. Itu di mana file tidak di tabel peminjaman barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Oke. Nah, item peminjaman. Klik tabel, ada item peminjaman, nomor seri voucher, nomor seri saya masukkan ke dalam tabel. Lalu ada ID peminjaman, barang ID, primary key, ID peminjaman, dan barang ID. Ini kita jadikan primary key. Nah, barang ID dan peminjaman itu kita mendapatkan referensi dari entity peminjaman dan barang. Lalu ada kondisi. Nah, di sini kita misalnya membuat relationship-nya, yaitu dengan alter tabel item peminjaman, yaitu di mana di sini alter maaf, oh ya ini relationship-nya ini saya sudah taruh di sini. ID peminjaman itu melihat dari referensi dari entity peminjaman, lalu kita masukkan ke dalam sebuah atribut item peminjaman, dan barang ID ini juga mereferensi dari entity barang, lalu kita masukkan ke dalam tabel peminjaman. Lalu dari ID peminjaman barang ID ini, karena ini tadi foreign key dari tabel peminjaman dan barang, itu kita jadikan sebuah primary key. Nah, setelah itu kita mengalter tabel pengembalian, karena di sini tadi ada 3. Nah, peminjaman ID, barang ID, dan pengembalian ID. Nah, pengembaliannya kita alter tabelkan ini, lalu edit peminjaman, pengembalian ID-nya, lalu FK peminjaman, foreign key masuk ke dari pengembalian ID, mereferensi dari pengembalian ID di ID pengembalian. Nah, lalu ketika kita menginsert itu, kita masukkan nomor seri, ID peminjaman, barang ID, pengembalian ID, kondisi barang, itu kita masukkan ke dalam atribut ke dalam entity peminjaman, yang otomatis nomor seri ID peminjaman ini adalah atribut dari item peminjaman. Lalu kita isikan value-nya, nanti akan seperti ini. Nah, di sini sudah masuk ID peminjamannya dan barang ID. Berarti kedua ID peminjaman dan barang ID ini kan tadi foreign key dari entity lain, tabel lain. Itu dimasukkan ke dalam tabel item peminjaman, antara persimpangan antara tabel peminjaman dan tabel barang, lalu dijadikan primary key. Nah, ini sudah. Baik, ini tugas 3, yaitu 1, 2, 3 sudah selesai. Sekarang adalah mengimplementasikan IRD rental mobil yang ada di materi M05 PowerPoint. Baik, kita buka PowerPoint-nya terlebih dahulu. Nah, baik ini. Nah, di PowerPoint ini berarti kita disuruh membuat data definition language berupa entity pabrik, tipe, mobil, penyewaan, peminjaman, sopir. Berarti ada 6 entity. Nah, kita buat lagi, berarti kita berbeda database, kita buat database baru, seperti yang saya memberikan contoh tadi, kita create, lalu buat database-nya. Nah, karena di sini saya sudah membuat sebuah database rental mobil, kita cukup langsung saja ke rental mobil, lalu kita untuk melihat konfigurasinya lagi, kita pergi ke query tool-nya. Nah, kita melihat query tool-nya. Nah, kita buka, lihat ini, open foldernya, select file, nama filenya rental mobil. Nah, ini dia.
di sini saya sudah tidak perlu lama-lama lagi, tidak perlu ngoding, cuman di sini saya sudah siapkan tabel-tabelnya, create tabelnya, alter tabel, sudah banyak. Nah, sudah ada semua. Ini create tabel ada ID mana? ID pabrikan, ID tipe kita sesuaikan. Ini di entity pabrik ada atribut ID pabrik, nama pabrik dengan ID pabrik ini sifatnya yaitu primary key, not null, tidak boleh kosong, dan nama pabrik ini juga sama, tidak boleh kosong, dan bentuk tipenya yaitu varchar dengan karakter 100. Lalu kita akan jalankan. Nah, di sini ID pabrik 1 dengan nama pabrik PT Lestari Mobil, dan ID pabrik 2 yaitu dengan nama pabrik PT Lara Mobil Sport. Yang kedua ada tipe. Tipe ini saya jadikan primary key, ID tipe, primary key dengan ini not null, yaitu tidak boleh kosong juga, nama tipe, varchar dengan karakter 100, keterangan juga varchar dengan 100. Namun nama tipe ini sifatnya yaitu not null, sedangkan keterangan ini bersifatnya null, berarti boleh kosong, boleh diisi. Sedangkan nama tipe varchar ini tidak boleh kosong. Baik, di sini di tipe, kenapa saya ada alter tabel ini? Tipe. Nah, ID pabrik, primary key dari pabrikan ini itu masuk ke dalam entity tipe. Jadi saya menggunakan mengalter tabel ID, mengalter tabel entity pabrik yang lebih fokusnya yaitu di ID pabrik, kita masukkan ke dalam entity tipe. Foreign key, ID pabrik namanya jangan sama dengan yang ada di atribut pabrikan, karena nanti akan terjadi error. Jadi ini akan menjadi ID pabrik, karena yang di entity pabrik itu ID pabrik, ID-nya cuma satu. Jadi ini saya dobelkan biar ada sedikit pembeda. Lalu ini insert into value-nya, yaitu ada Avanza, Xenia, Partner, Lamborghini, Nissan, GT, Ferrari, dan keterangannya sudah ada, disewakan sudah disewa, dan ID pabriknya ini saya tulis sendiri, tidak bersifat auto increment, yaitu berarti kalau auto increment nanti ID ini akan keluar secara otomatis, namun di sini saya isikan sendiri. Lalu kita select from type. Nah, ini akan nampak beberapa value-value-nya yang terdapat dalam atribut tipe. Nah, itu ketiga yaitu ada create mobil, alter tabelnya ID tipe, berarti ID tipe ini kita masukkan ke dalam mobil. Insert into dan value-nya seperti ini, kita select from mobil. Nah, dari sini ID mobil 1 dengan warna putih tahun 2019, harga sewa ada 5 juta dan harga belinya itu 75 juta dengan tipe ID 1. ID 1 ini merujuk ke Avanza. Berarti mobil yang dimaksud ini adalah Avanza. Oke. Begitu pula sebaliknya yang ada di bawahnya. Hitam ini ID tipe 2 apa? Yaitu Xenia. Selanjutnya ada entity sopir. Entity sopir terdiri ID sopir, nama sopir, alamat, tarif harian, nomor telepon. Nah, atribut ini semua ini saya berikan sifat not null, tidak boleh diisi, maaf. Tidak boleh kosong, jadi harus diisi. Insert into ID sopir, nama sopir, alamat, tarif. Nah, value-nya berarti ID sopirnya berapa, nama sopirnya siapa, alamatnya di mana, tarif hariannya berapa, nomor teleponnya apa. Ini kita masukkan. Kita isikan cuma 3 baris data, lalu kita select from sopir. Nah, ini dia.
Lalu ada create tabel peminjam. Create tabel peminjam. Ada ID peminjam. ID peminjam ini saya jadikan integer primary key, not null juga. Nama peminjam, alamat parcar, nomor telepon. Lalu value-nya yaitu ID peminjam 1, nama peminjam ini Robin Alata, David Aska, Gultoma, nama peminjamnya, alamat ini Banyuwangi Kota, dan nomor telepon ini. Lalu kita select from peminjaman. Nah, yang kelima ini kurang di bagian executor. Jadi kita akan membuatnya. Yang pertama kini sudah ada tabel penyewaan. Baik, sebentar kita pergi ke skema ini, lalu ke tabel, kita refresh, masih 5 karena di sini ada 1 2 3 4 5 6. Oke, berarti kita akan membuat tabel penyewaan. Ini kita buat tabel penyewaan dengan ID penyewa, benar, ID penyewa, tanggal hari sewa tujuan, tanggal hari sewa tujuan. Oke, dengan tanggal date time not null, hari sewa integer not null, tujuan voucher. Oke, kita insert info penyewaan. Sebelumnya kita alter tabel dulu, kita langsung copy dari sini aja biar tidak lama-lama. Alter tabel, apa aja yang ada di sini? ID mobil, ID sopir, ID peminjaman. Oke, berarti ID sopir. Di sini kita masukkan ID mobil dengan int not null, ID mobil dengan int not null. Nah, ini kita masukkan di sini ID mobil dengan tipe integer not null, dan yang kedua ada ID sopir dengan integer null. Berarti kita gini kan, sopir, ID sopir. Kita tidak perlu berikan perintah not null karena nantinya di sini bisa diisi bisa tidak. Selanjutnya yaitu ada ID peminjam. Oke. ID peminjam yaitu tipe integer dengan sifat not null, tidak boleh kosong. Selanjutnya alter tabel add constraint FK mobil, foreign key mobil itu yaitu di ID mobil kita mereferensi dari entity mobil di bagian ID mobil. Oke, sama. Oh, sebentar. Ini ada yang salah. Alter tabel berarti bukan mobil. Karena kita ada di tabel penyewaan, berarti penyewaan. Oke, kita ginikan. Nah, ini sudah. Lalu apa ada di ID sopir? Berarti foreign key sopir yaitu foreign key-nya ID sopir, nantinya yang akan kita gunakan ke tabel penyewaan bereferensi dari sopir, ID sopir. Oke, selanjutnya peminjaman, berarti ini peminjam, ID peminjaman atau peminjam.
select from peminjam. Oh ya benar, peminjam. Ininya kembali lagi peminjam. Preferensi dari peminjam di bagian ID peminjam. Cara bacanya begitu. Baik, selanjutnya kita berikan value di dalam setiap atribut peminjaman. Yang pertama ada ID penyewaan, lalu kita ada tanggalnya, ada hari sewa, ada tujuan. Lalu karena ini yang awal atribut awal yang belum ditambah-tambahkan lagi, ini masih awalnya, awal atribut awal yang ada di penyewaan. Sekarang kita tambahkan ini seperti yang ada di PowerPoint, ID mobil, ID server, ID peminjaman. ID mobil, ID sopir, ID peminjam. Oke, kita isikan value-nya. Terus ID penyewaan ini sifatnya tadi integer, tidak usah pakai petik ketika tipenya itu integer. Namun kalau tipe overchar kita nggak petik. Tanggal ini misal kita pakai tanggal sekarang 14 4 2022. Nah, hari sewa ini bentar hari sewa berarti hari sewanya ini sifat dengan tipe integer, berarti hari sewa 7 hari. Mungkin diisi kalau semisal kita hari sewa 7 hari sewa berarti pemikirannya hari sewa ini bisa 20 hari. Berarti kita isikan integer kita sewa dengan 7 hari. Oke. Dengan tujuan yaitu varchar, tujuannya yaitu keluarga. Oke. Dengan ID mobil, nah ini kita select terlebih dahulu. Tadi yang disewakan yaitu Fortuner. Fortuner sudah disewakan. ID mobil mobil 3 Fortuner ya. Tadi Fortuner sudah disewakan, berarti ID 3 dengan ID sopir. Nah, sopirnya siapa? Kita lihat, kita bebas saja ya. Kita pilih Pak Kusnandar. Iya, Pak Cahyadi yang ada di Kabar Banyuwangi. ID sopirnya itu 1. ID peminjaman, ini peminjaman ke berapa? Ini peminjaman ke 1. Oke. Baik, saya lanjutkan. Di value yang kedua, ini kita berikan ID penyewaan 2 dengan tanggal sebelumnya tanggal 12 04 2022 dengan dengan hari sewanya berapa hari? Kita sewa 5 hari saja. 5 hari dengan tujuan menyewa berarti
Surabaya. Surabaya. Oke. Dengan ID mobil ini kita gunakan ID mobil yang disewa ini Nissan GT. Mobil sport dengan berarti ID tipenya yaitu dan ID mobil Nissan GT ya 5. ID sopirnya yang Nissan GT yaitu Nissan GT ya kelima. ID sopirnya pakai ID sopir nih Ardi Permana. Oke, 3. Dengan ID peminjaman kedua. Lanjut ke ID peminjaman ke 1 karena dia ini masih meminjam 1 pinjaman. Ketiga yaitu tanggal 13 malam 4. Oke. Dengan sewanya 2 hari saja. Ingin pergi ke mall, tujuan pergi ke mall. Dengan ID mobil kita menggunakan yang sudah disewa 6 Ferrari. Dengan ID sopirnya tadi yang belum Kusnandar, Mas Kusnandar dengan 2. Dengan ID peminjaman. Oke. Ini lalu kita select select dari entity penyewaan. Oke. Baik, kita refresh dulu. Ini masih 5 ya. Lalu kita create tabelnya, kita run. The tab. Oh, ini temp. Klik lagi. Nah, benar. Query returned successfully. Query returned successfully. Berarti ini menandakan berhasil kita membuat tabel. Kedua, alter tabelnya kita jalankan. Sukses juga. Insert infonya. Seperti ini yang ke Len ingin ke Surabaya, ada yang bentar. Setiap kita kasih koma. Ini belum ya. Untuk hari sewa itu integer, benar. Oke. Oke, successfully. Oke, jangan lupa ya teman-teman, untuk setiap value pertama dan value kedua itu kita pisah dengan koma. Karena kalau tidak bisa dengan koma, nanti bakal ada error seperti yang tadi. Lalu yang terakhir kita pakai titik koma. Nah, ini karena sudah kita refresh terlebih dahulu. Nah, di sini akan mendeteksi tabel sudah terbuat 6 mobil pabrik peminjaman sopir tipe. Lalu kita select from penyewaannya. Nah, ini dia sudah tampil dengan ID penyewaan 1 tanggal sekian, hari sewanya sekian, tujuan liburan bareng keluarga, ID mobilnya sekian, ID sopir ini sekian, jam sekian. Nah, itu kita juga bisa melihat di skema tabelnya mobil, misalkan kolomnya berapa aja, kita bisa cek di sini. Oh, ternyata di dalam atribut mobil itu terdapat entity mobil, itu terdapat ID mobil, warna tahun, harga sewa ini. Nah, dan ID tipe yaitu primary key dari entity lain kita masukkan ke dalam entity yang kita pakai. Untuk constraint-nya ini foreign tipe dan mobil tipe. Oke. Nanti kalian bisa melihat lagi di
skema tabelnya. Di bagian ini edisinya apa saja, pabrikannya apa saja bisa lihat. Baik, berarti tugas meropas sudah selesai juga. Terima kasih teman-teman sudah melihat video saya. Cuman itu yang bisa saya review, yang bisa review pada video kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.